Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya, Cael Siana Namba. Saya dari Prodi Manajemen kelas 03 SMJM 001, kelas B320. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan dan permasalahan ekonomi dalam ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama saya akan membahas keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor-impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Disimpulkan bahwa perekonomian terbuka memiliki 5 jenis pengeluaran agregat, dapat dilihat di bawah ini. Yang kedua, dalam keseimbangan perekonomian terbuka, komponen utamanya yaitu ada ekspor dan impor. Mari kita lihat faktor penentu ekspor. Nah, faktor penentu ekspor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Yang kedua, ada faktor penentu impor, yaitu bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Oleh karena itu, fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, di mana fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua kita lihat ada pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran ada dua, yaitu berdasarkan cirinya dan berdasarkan penyebabnya. Mari kita lihat berdasarkan cirinya. Nah, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya ada pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang sering terjadi. Contohnya, seorang pekerja yang bekerja di pabrik tekstil. Dia ingin bekerja di pabrik plastik karena merasa akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan penghasilan yang cukup. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Contohnya, jika di suatu perusahaan tersebut semakin maju, semakin membutuhkan karyawan. Nah, ketika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau kemunduran, maka karyawannya akan di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Itulah yang disebut dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Dan yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu terjadi biasanya tenaga kerja manusia digantikan dengan tenaga teknologi yang sangat canggih atau teknologi yang modern. Nah, di situ terjadilah pengangguran teknologi. Dan yang kedua kita lihat pengangguran berdasarkan cirinya. Ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu contohnya seorang mahasiswa yang seorang yang baru lulusan perguruan tinggi yang ingin mencari pekerjaan atau sedang ingin mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja. Itulah yang disebut dengan pengangguran terbuka. Lalu ada pengangguran tersembunyi, ada juga pengangguran bermusim, yaitu pengangguran seperti contohnya penjual durian. Dia menjual durian ketika pada saat musim durian saja. Dan ketika tidak terjadi musim durian, disitulah dia menganggur. Itulah yang disebut dengan pengangguran bermusim. Lalu ada juga dampak dari pengangguran.
Dampak dari pengangguran yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran, ada menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, ada juga kekacauan politik dan sosial. Lalu kita lihat juga inflasi. Inflasi yang biasa kita kenal adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus yang mengancam perekonomian suatu negara. Lalu kita lihat dampak dari inflasi bagi perekonomian, yaitu inflasi yang tinggi atau yang biasa disebut dengan hyperinflasi bisa membuat perekonomian suatu negara terpuruk sebab harga barang dan jasa itu di luar jangkauan masyarakat umum. Dengan demikian, menurunnya nilai mata uang akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya, sebab nilai mata uang terus turun. Ada juga inflasi dapat terjadi karena 3 faktor, yaitu yang pertama, tingginya tingkat permintaan terhadap suatu barang oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sumber daya yang lainnya. Dan yang ketiga, jumlah uang beredar meningkat. Lalu kita bisa lihat ada kaitan indeks harga konsumen dengan inflasi. Secara singkat, kaitan indeks harga konsumen dan inflasi, menurut saya itu indeks harga konsumen yaitu alat untuk mengukur tingkat kenaikan inflasi atau deflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga barang dan deflasi yaitu penurunan harga barang. Di mana kita bisa lihat dari indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu juga kita bisa melihat dari indeks harga konsumen atau IHK dalam suatu negara jika negara tersebut mengalami kemandekan atau permasalahan ekonomi. Lalu ada juga cara mengatasi inflasi yaitu menggunakan kebijakan fiskal, yaitu untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Caranya dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Lalu ada juga dengan menekan 3 biaya pokok, yaitu biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Menekannya dengan seminimal mungkin. Bila perlu, beban-beban yang tidak diperlukan kurangi beban-beban yang tidak diperlukan pada 3 biaya pokok tersebut. Lalu ada juga menggunakan kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga tabungan sehingga orang akan tertarik menyimpan uang di bank dan sehingga uang beredar berkurang. Ada juga menaikkan cadangan kas atau cash ratio. Menekan kebijakan moneter itu bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Lalu ada juga kebijakan pemerintah, yaitu balik lagi ke kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna memengaruhi jalannya perekonomian dengan memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Lalu ada juga tujuan kebijakan fiskal, yaitu membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, menurunkan inflasi yang tinggi. Lalu ada juga jenis-jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Dapat kita lihat dari penjelasan berikut. Lalu ada juga kebijakan pemerintah dengan kebijakan moneter, yaitu langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang atau uang beredar atau suku bunga. Lalu yang kedua, untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal
atau keseimbangan neraca pembayaran. Lalu ada juga kita lihat perdagangan internasional, merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih yang didasarkan pada perjanjian bersama, yaitu manfaatnya untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Yaitu contohnya, negara tersebut di suatu negara tidak bisa memperoleh atau tidak bisa memproduksi barang sendiri dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor iptek, bisa juga faktor iklim, yang bisa membuat suatu negara tersebut tidak dapat memproduksi barang atau jasa sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan perdagangan internasional, yaitu dengan mengekspor atau mengimpor barang-barang dari negara lain. Lalu ada juga memperoleh keuntungan atau spesialisasi. Semisalnya Amerika dan Jepang sama-sama memproduksi kain. Namun dari negara Amerika dapat lebih efisien memproduksi kain. Maka dari itu negara Jepang harus wajib mengimpor kain dari negara Amerika tersebut. Lalu yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara jelas akan mendapatkan keuntungan karena pengusaha menjual kelebihan produk tersebut atau kelebihan di produk mereka. Yang keempat, ada transfer teknologi modern. Transfer teknologi modern itu yaitu jika dengan adanya perdagangan internasional, perdagangan internasional membuat suatu negara bisa belajar dari negara-negara lain bagaimana cara produksi dengan menggunakan cara-cara modern atau teknologi yang modern. Yang ke bawahnya juga ada sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional, yaitu adanya revolusi industri dan transformasi, ada interdependensi kebutuhan, ada juga liberalisasi ekonomi atau kebebasan ekonomi, ada juga asas keunggulan komparatif, lalu ada juga kebutuhan devisa. Lalu kita lihat ada jenis-jenis perdagangan internasional. Ada ekspor, ada barter, ada konsinyasi, ada package deal, ada border crossing, ada penyelundupan. Lalu kita lihat juga ada neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran yang dilakukan meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, adalah aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Ada juga aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan. Ada juga neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu contohnya barang dan jasa yang diterima dari luar negeri, bisa juga dengan pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, atau pemberian valuta asing. Tujuannya untuk yang pertama, mengetahui peranan eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, memberikan informasi mengenai nilai perkembangan ekspor dan impor. Yang ketiga, mengukur transaksi ekonomi yang terjadi antara negara, baik barang maupun jasa. Yang keempat, dapat juga dilihat sebab-sebab yang menimbulkan defisit pada suatu negara. Yang kelima,
Neraca pembayaran dapat mengukur transaksi ekonomi yang terjadi antar negara-negara, baik barang maupun jasa, baik aset real maupun aset finansial, ataupun pembayaran transfer. Terus ada juga manfaat dari neraca pembayaran. Manfaat dari neraca pembayaran yaitu yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal dan moneter. Ada juga neraca pembayaran bisa dilihat dari berapa saldo devisa negara. Dan yang kelima, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Lalu kita lihat ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kita lihat juga faktor yang mempengaruhi kurs ada 3, yaitu faktor fundamental, faktor teknis, dan faktor sentimen pasar. Lalu ada juga fungsi valuta asing. Fungsi valuta asing yaitu berguna untuk melakukan transaksi jika kita sedang berada di luar negeri. Yang kedua, alat pengendali kurs, yaitu sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang biasa dikenal dengan istilah kurs, yang mana bisa melemah atau menguat sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing. Yang ketiga, ada alat pembayaran internasional yang berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan suatu negara memiliki hutang ke negara lain, maka negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai dengan besarnya bunga. Ada juga fungsi valuta asing sebagai alat untuk mempermudah perdagangan internasional. Yang ke pertemuan 17 kita lihat ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yaitu perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan dan pendapatan nasional real. Lalu ada juga pembangunan ekonomi. Biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Para ahli menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sehingga berbicara pembangunan ekonomi tidak saja berbicara mengenai masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga masalah modernisasi kegiatan ekonomi. Misalnya, usaha merobak sistem pertanian tradisional masyarakat, masalah pemerataan pembagian pendapatan. Lalu, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi tingkat pendapatan. Lalu ada kalau pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Lalu ada pertemuan 18 yaitu perkembangan perekonomian global, yaitu ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah, karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi, meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam. Misalnya,
ketika ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghitung nilai kesempatan daerah tambang yang belum terjamah di teritori yang belum diklaim di Antartika, kesempatan yang sama di Mars tidak bisa dianggap sebagai bagian dari ekonomi dunia. Bahkan, jika saat ini dieksploitasi dengan cara-cara tertentu dan dapat dianggap sebagai nilai laten saja, sebagaimana properti intelektual yang belum tercipta, seperti penemuan yang tidak terpikirkan sebelumnya, jauh dari standar minimum nilai produksi, pemakaian, dan tukar di planet bumi. Definisi, representasi, model, dan penilaian ekonomi dunia dan beragam bentuknya. Sekian dari presentasi saya mengenai kegiatan ekonomi dan permasalahan ekonomi di ruang lingkup ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.